Aku hendak tetap berhati tulus karena teman mempercayaiku. Aku hendak tetap berjalan lurus karena teman telah mengasihiku. Karena teman telah mengasihiku. Aku hendak tetap menjadi kawan bagi yang hatinya penat sendu, dan kasihku ingin terus ku bagikan, serta imbalan tiada ku perlu, serta imbalan tiada ku perlu. Saat berjumpa kembali sahabat Sudirman, pada kali ini kita mau bersyukur bersama karena kita dapat berkumpul bersama walaupun secara daring dalam persekutuan doa pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai persekutuan doa pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi ya Bapa. Terima kasih atas berkat-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami. Terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk hidup ya Bapa. Ya Bapa, terima kasih juga pada saat ini kami dapat berkumpul bersama, bersatu mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Tuhan, kiranya firman-Mu ini dapat kami, bukan hanya kami mendengarkan, tapi kita bisa juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat menumbuhkan iman kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Dan dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan leksionari pertama diambil dari Yesaya 29 ayat 13 sampai dengan 16. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku. Dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal yang ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan, hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Celakalah orang yang menyembunyikannya dalam-dalam rancangannya terhadap Tuhan, yang pekerjaan-pekerjaannya terjadi dalam gelap, sambil berkata, siapakah yang melihat kita dan siapakah yang mengenal kita? Betapa kamu memutarbalikan segala sesuatu. Apakah tanah liat dapat dianggap sama seperti tukang periuk, sehingga apa yang dibuat dapat berkata tentang apa yang membuatnya? Bukan Dia yang membuat aku, dan apa yang dibentuk berkata tentang yang membentuknya. Ia tidak tahu apa-apa. Bacaan leksionari kedua yaitu diambil dari Markus 7 ayat 1 sampai dengan 8. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem
datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu, karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak terlebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas-perkakas tembaga. Karena itu orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Segala sesuatu yang kita lakukan dengan sepenuh hati biasanya akan membuahkan hasil yang baik atau setidaknya memberi sukacita. Namun, segala sesuatu yang dilakukan tidak dengan sepenuh hati hanya akan menghasilkan kepura-puraan dan keterpaksaan. Tidak ada sukacita di dalamnya. Pengutip nubuat Yesaya yang dilakukan oleh Yesus ini berada dalam konteks perdebatan mengenai perintah Allah dan adat istiadat manusia. Tentu saja, Yesus tidak anti terhadap kebersihan. Yang hendak ditekankan oleh Yesus adalah bahwa kehendak Allah seharusnya diutamakan melebihi segala sesuatu. Maka, Yesus pun berbicara tentang bagaimana seharusnya manusia memuliakan Allah. Tidak cukup hanya dengan perkataan semata, memuliakan Allah haruslah lahir dari hati yang bersungguh-sungguh. Sebab memuliakan Allah bukan sekedar kata-kata, melainkan juga harus terwujud dalam setiap perbuatan. Dengan demikian, segala sesuatu yang dilakukan didasari oleh ketulusan dan kesungguhan, bukan keterpaksaan atau kepura-puraan. Itulah yang sungguh-sungguh dikehendaki oleh Allah. Kita sering menyatakan bahwa kita ingin menyenangkan hati Tuhan. Artinya, kita ingin memuliakan Tuhan. Dengan apakah kita memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan? Mari kita memuliakan dan menyenangkan hatinya dengan melakukan setiap kehendaknya, baik melalui perkataan maupun perbuatan kita. Dan semuanya itu hendaknya lahir dari hati yang sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas renungan yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini ya Bapa. Ya Bapa, kami sungguh rindu untuk menyenangkan hati-Mu. Kiranya kami dapat menyenangkan hati-Mu bukan melalui kata-kata saja, tapi kami juga dapat melakukan dalam perbuatan kami dengan tindakan kami. Ya Bapa, kami mau melakukan segala sesuatunya ini dengan ketulusan dan dengan sungguh-sungguh ya Bapa, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa, terima kasih atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan kehidupan kami ke depannya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Biarlah renungan yang telah kami dengarkan ini dapat kami jalankan di kehidupan kami sehari-hari ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Ya Bapa, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk jemaat yang sedang sakit atau lemah tubuhnya, yaitu Bapak Yusuf Aceng, Ibu Lina Nur Cahyani, Ibu Eli Asan, Ibu Neni, dan Ibu Yani. Dan bagi jemaat juga yang sedang sakit yang tidak kami sebut namanya, Tuhan yang selalu memberikan kekuatan, kesabaran, agar mereka selalu berharap kepada Tuhan dan selalu sabar menghadapi segala penyakit yang dideritanya. Selalu mempunyai hati yang berserah dan keyakinan
serta iman bahwa Tuhan pasti menyembuhkan mereka. Berkati ya Bapa untuk setiap obat dan pengobatan yang dilakukan agar menjadi kesembuhan bagi mereka. Berikan juga kesehatan dan kesabaran bagi keluarga yang mendampingi dan merawat mereka juga. Serta juga untuk jemaat yang bersukacita karena Tuhan telah anugerahkan kehidupan kepada mereka untuk mereka jalani. Yaitu Ibu Yeni Yuliani, Ibu Min Yanwar, Ibu Nelly, Bapak Manan Tunggajaya, Arela Dumitaloka, Ibu Diah Anik Sukmawati, dan Claire Mikaela Kamil. Tuhan berkati untuk kehidupan yang mereka jalani, bagi pekerjaan, usaha, pendidikan mereka, sehingga mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan yang mereka jalani. Berikan kesehatan dan berkat Tuhan yang selalu melimpahi kehidupan mereka, dan mereka selalu mengandalkan Tuhan dan berjalan bersama Tuhan di dalam kehidupannya. Saat ini kami juga mau berdoa untuk gereja yang kami sayangi, itu GKI Sudirman. Tuhan sertai juga untuk jemaat-Mu, berkati dengan kesehatan dan berkat yang melimpah kepada mereka semua. Berkati juga untuk Pak Pendeta Yosafat beserta Ibu Ola. Tuhan juga berkati kehidupan mereka, sehingga mereka selalu menjadi gembala yang baik dan sertai juga untuk para majelis, aktivis. Tuhan berkati semuanya, sehingga mereka semua dapat melayani Tuhan dengan sukacita. Inilah doa dan harapan kami ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kami berdoa juga untuk pergumulan pribadi kami. Ya Allah, inilah doa-doa kami. Jadilah seturut kehendak-Mu dan kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Di dalam Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita mengakhiri dengan bersama bernyanyi doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah